Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait hal yang sangat penting dalam akhir masa kerja PPS untuk pemilu 2024. Apakah itu? Simak pembahasannya, namun sebelum kita lanjut pada pembahasannya, baiknya sahabat dukung dulu channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Baiklah sahabat, di akhir masa kerja PPS, ada hal yang penting akan dihadapi. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di dalam keputusan KPU tersebut, ternyata PPS akan dievaluasi terkait kinerjanya selama menjalankan tugas dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Hal ini sangat penting untuk karir PPS ke depannya. Jika hasil evaluasi kinerjanya baik, maka ketika ada pengangkatan kembali pada pemilihan berikutnya, akan menjadi pertimbangan besar untuk diluluskan kembali. Tetapi, jika hasil evaluasi kinerjanya pada selama menjalankan tugas dalam penyelenggaraan pemilu tidak baik, maka akan menjadi catatan tidak baik pada saat pengangkatan PPS untuk pemilihan berikutnya. Berikut salah satu bunyi dalam keputusan KPU tersebut, evaluasi kinerja Badan Ad Hoc digunakan untuk menjadi dasar pertimbangan KPU Kabupaten Kota dalam melakukan pengangkatan kembali Badan Ad Hoc apabila pembentukan Badan Ad Hoc dilakukan menggunakan metode pengangkatan kembali. Jadi, ini maksudnya, jika dalam penyelenggaraan tahapan pilkada dibuka pembentukan PPS dengan cara metode pengangkatan kembali PPS yang telah menyelenggarakan tahapan pemilu 2024. Tetapi, jika dalam tahapan penyelenggaraan pilkada dibuka seleksi terbuka untuk umum, maka hasil evaluasi kinerja PPS selama menjalankan tugas dalam tahapan pemilu 2024 maka tidak menjadi dasar pertimbangan KPU Kabupaten Kota dalam melakukan seleksi terbuka. Di dalam keputusan KPU tersebut juga dijelaskan bahwa, dalam hal pengangkatan kembali PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang terakhir untuk pemilu atau pemilihan selanjutnya dapat dilakukan dengan ketentuan, 1. Anggota PPS masih memenuhi persyaratan sebagai anggota PPS, 2. Dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPS dalam tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan sebelumnya. 3. Dalam melakukan evaluasi, KPU Kabupaten Kota menggunakan metode kuesioner. Pertanyaan dalam kuesioner tersebut terdapat 12 pertanyaan yang akan diisi oleh PPS antara lain, 1. Anggota PPS aktif dalam berpendapat dalam rapat. 2. Anggota PPS dapat menerima perbedaan pendapat dalam rapat. 3. Anggota PPS melaksanakan keputusan rapat yang telah disediakan. 4. Anggota PPS dapat mengelola konflik internal dengan baik. 5. Anggota PPS membangun hubungan kerja yang baik dengan sesama anggota PPS dan sekretariat. 6. Anggota PPS membangun komunikasi dengan koordinasi yang baik dengan hierarki di atas dan bawahnya. 7. Anggota PPS memperlakukan peserta pemilu dengan sama rata dan adil. 8. Anggota PPS mampu menjaga integritas dalam memberikan pelayanan terhadap peserta pemilu dan pemilih. 9. Anggota PPS selalu hadir dalam rapat. 10. Anggota PPS bekerja sama dengan baik dalam unit kerja. 11. Anggota PPS melaporkan perkembangan tahapan pemilu secara berkala. 12. Anggota PPS melaksanakan arahan dari KPU Kabupaten Kota. Adapun tata cara PPS mengisi kuesioner dalam evaluasi oleh KPU Kabupaten Kota akan saya jelaskan di video saya yang lain. Nah, sahabat, salah satu mekanisme evaluasi PPS sebagaimana dijelaskan dalam keputusan KPU tersebut adalah pada akhir masa jabatan PPS, dilakukan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan aspek 1.
pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan pada tingkatan kelurahan desa atau yang disebut dengan nama lain. 2. Penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah janji, dan fakta integritas penyelenggara pemilu. 3. Hasil laporan berkala. Nah, itulah pembahasan mengenai akhir masa kerja PPS untuk pemilu 2024. Ada hal yang penting yang dihadapi PPS. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan juga di media sosial para sahabat. Terima kasih telah singgah di channel ini. Semoga kita berjumpa lagi di konten saya berikutnya yang membahas terkait pemilu dan pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.